Dede Rahmat, Erlita, Fitri Nur Afifah, Gian Ahmad Kurtubi, Muhammad Ramdan, Muhammad Andika, Muhammad Daniel, Muhammad Damar Alaya, Mutia Azalea. Oh iya, lagi sakit ya. Kita doakan cepat sembuh ya. Nadia Sifat, Najwa Alma, Noviani Putri, Raden Saiful Maka, Sandika Azari, Sandika Arsya, Sandika Alman Maulana. Alhamdulillah ya, yang lagi sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rahman. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi belajar akidah akhlak. Sebelum kita membahas materi yang akan kita bahas, Ibu akan mengingat lagi materi yang minggu lalu, yaitu tentang Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalian masih ingat gak Asmaul Husna itu artinya apa? Nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya ada berapa? Bagus. Kemudian Ar-Rahman itu artinya apa ya? Maha pengasih. Kemudian Ar-Rahim artinya bukti Allah Maha Pengasih itu apa? Adanya langit dan bumi. Karena Allah menciptakan alam semesta. Itu bukti bahwa Allah Maha Pengasih. Kemudian bukti Allah Maha Penyayang itu apa? Memberikan kita akal kecerdasan, memberikan kita tubuh yang sehat. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang rukun iman. Ya, sebelum itu Ibu mau sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian dapat menyebutkan 6 rukun iman dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat memahami makna dari setiap rukun iman. Dan yang terakhir, kalian dapat menunjukkan sikap beriman kepada Allah dan rukun iman lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu mau kasih pertanyaan dulu sama kalian ya. Yang bisa jawab dengan lantang. Apa yang membuat kalian yakin bahwa Allah itu ada? Ayo. Adanya manusia. Iya, pintar. Adanya manusia, adanya hewan, adanya tumbuhan, adanya langit dan bumi, semua alam semesta itu bukti bahwa Allah itu ada. Karena Allah yang menciptakannya. Kemudian yang kedua, apakah kalian pernah mendengar apa itu rukun iman? Pernah mendengar nggak? Pernah? Rukun iman itu jumlahnya ada berapa? 6. Ada berapa? 6. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rukun iman. Oke, kita mulai ya. Kita akan membahas tentang rukun iman. Ya, iman itu artinya yakin atau percaya. Ya. Kalau lebih jelasnya, iman itu artinya yakin di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Ya. Jadi iman itu bukan cuma yakin dalam hati, tapi juga harus diucapkan dengan lisan. Dengan cara apa? Berzikir dan berkata yang baik. Ya. Kemudian harus juga diamalkan dengan perbuatan. Dengan cara apa? Mendirikan sholat 5 waktu. Apalagi? Mengaji. Ya. Apalagi? Sedekah, zakat, melaksanakan puasa, itu termasuk mengamalkan perbuatan baik. Ya. Kalau misalnya ada yang mengaku beriman, tapi bahasanya kasar, tidak melaksanakan sholat, berarti itu imannya lemah, tidak kuat. Yang
baik, seperti sholat 5 waktu, menunaikan zakat, terus melaksanakan puasa. Ya, apakah kalian sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Sudah melaksanakannya? Siapa di sini yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu? Maju. Oke, alhamdulillah ya. Sebagian sudah melaksanakan. Yang belum melaksanakan, usahakan laksanakan sholat karena sholat itu hukumnya wajib. Ya. Yang sederhananya dulu kalian biasakan berkata ya baik mengingat Allah. Ya, ketika dapat nikmat, ketika dapat rezeki bilang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika melihat keindahan kita bilang apa? Masya Allah. Ya, ketika ada yang meninggal, ketika ada musibah, kita ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melakukan kesalahan, ucapkan apa? Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Berarti kalian sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Rukun iman itu ada berapa? 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Kedua iman kepada yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada yang keempat Nabi dan Rasul. Yang kelima iman kepada apa? Hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Oke, sekarang Ibu akan bahas satu persatu tentang rukun iman ya. Yang pertama iman kepada Allah. Artinya kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya alam semesta ya. Bukti adanya alam semesta, adanya kita manusia, hewan dan tumbuhan itu bukti bahwa Allah itu ada. Kalian yakin nggak Allah itu ada? Ibu kedengaran nih? Kalian yakin nggak Allah itu ada? Allah itu ada di dekat kita. Ya, maka dari itu kita harus berhati-hati dalam berbuat. Allah itu maha tahu. Ya. Selanjutnya, yang kedua iman kepada malaikat. Artinya kita harus percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Malaikat diciptakan dari apa ya? Dari apa ya? Bagus. Malaikat diciptakan dari cahaya. Sedangkan manusia diciptakan dari kalau setan dan jin diciptakan dari ya. Malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa. Sebaliknya kalau setan dan iblis itu selalu berbuat yang jahat, berbuat yang jelek ya. Kita sebagai manusia harus menghindari dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk ya, supaya selalu dilindungi oleh Allah dan para malaikatnya. Ya. Kemudian malaikat yang wajib diketahui adalah apa ya? Ada dua. Yang pertama Jibril, malaikat wahyu. Mikail menurunkan Israfil meniupkan alat. Israfil mencabut nyawa. Mungkar bertanya dalam kubur. Nakir bertanya dalam kubur. Rokib mencatat amal baik. Atid mencatat amal buruk. Malik menjaga. Ridwan menjaga. Oke, ulangi lagi ya. Malaikat yang wajib diketahui ada. Yang pertama apa? Coba suaranya yang lengkap. Yang pertama apa? Kedua
miskin. Kedelapan, yatim. Kesembilan, maling. Kesepuluh, malaikat Jibril tugasnya menyampaikan. Malaikat Mikail tugasnya menurunkan. Malaikat Israfil meniup. Malaikat Israel mencabut. Malaikat Munkar. Malaikat Munkar dan Nakir itu tugasnya sama apa? Pintar. Kemudian malaikat Raqib. Kalau malaikat Atid, malaikat Malik, malaikat Ridwan. Terus alhamdulillah ya sudah hafal. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kita harus percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul pilihannya. Ya, yang wajib diketahui yaitu ada 4. Ya, yang pertama ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, ikutin ibu coba. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Oke, kemudian yang kedua ada yang namanya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ikutin ibu. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Oke, yang ketiga ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ikutin ibu ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ibu ya. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan. Oke ya. Jadi kitab yang wajib diketahui ada berapa? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke. Selanjutnya, yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Ya, kita harus percaya bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul kepada umat manusia untuk apa? Untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Ya. Ada berapa ya Nabi dan Rasul yang wajib diketahui? Ada 25. Kita mengadakan bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Kita harus percaya akan datangnya hari kiamat, yaitu hari berakhirnya dunia. Ya. Manusia tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Hanya Allah yang tahu. Nah, dari sekarang kita harus persiapkan amal perbuatan kita supaya nanti kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke ya. Nanti pada hari itu dunia akan hancur ya. Maka dari itu
menerimanya dengan ikhlas. Tapi di samping itu kita juga harus berusaha dan berikhtiar. Contohnya, ketika kemarin ada bencana gempa, itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Kita tetap harus menerimanya dengan ikhlas. Tapi di samping itu kita harus berusaha, berikhtiar, mencari tempat yang amannya. Contohnya apa? Kita mendirikan tenda di lapangannya supaya kita aman. Karena kalau di dalam rumah takutnya ada yang jatuh dari atasnya. Oke, sekarang Ibu akan tes beberapa siswa ya ke depan untuk mengisi asesmen yang sudah ditempel ya. Petunjuknya, urutkan rukunian dan kasih angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 6-nya. Ya. Yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah. Aku ke depan.
beriman itu bukan hanya yakin dalam hati, tapi juga diucapkan dengan lisan dan diramalkan dengan perbuatan. Ibu harap kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.